kayak gitu faktanya. Inilah faktanya, Mami atau Bunda merepet. Bukalah, inilah fakta sebenarnya. Kan itu yang kemarin. Iya, jadi semua Bukannya mau yang macam-macam, enggak, karena ya aku ada di situ juga, Kak Sil juga menjelaskan konteksnya kan apa dengan Komal itu konteksnya apa loh, ternyata orang ini tidak sesuai apa yang dibilangnya di sana dengan apa faktanya, apa yang dibilangnya sama kita kan gitu. iya, itu sebenarnya tujuan nomor satunya. Tujuan utamanya adalah itu. Iyalah, satu lagi kan, ini kan kamu men-spill itu kan kemarin untuk protect you juga dari hinaan, hinaan terus fitnah juga kan yang Nah, dilayangkan sama Bunda kan? izin Karut, sebelum aku buka chat itu sebenarnya kan ngidap privat kita. Maksud aku udah diketahuin semuanya. Akan tetapi mereka Komal, dia bukalah. Dia kirim data itu ke Siwa. Oh iya, Lihat gitu nggak Rut? ceritanya. Lihat nggak Ruth, pada saat dia live sama si Siwa itu yang ayah HBD, dia kirim semua bukti-bukti itu ke Siwa. Siwa lah yang diperbesar, memperlihatkan bukti transferan, isi chat aku, semua ada di situ. Maka dari itu saya juga melayangkan hal yang sama. Tapi Oke, aku tidak seperti itu. Kan oke. sebelum dia layangkan itu, kan aku udah bilang, benar, Titi Mengkek itu membantu aku. Ya, Kan waktu itu aku udah ngomong, dia bantu aku. Awalnya 500, kemudian 350, terus makanan itu benar. Nggak ada gue bilang salah. Nah, di sebelah sebelum saya layangkan isi chat pembuktian, karena aku ya, udah geram. Nah, iya. dia kirim kemana itu WhatsApp isi chat aku ke Siwa. Nah, Siwa lah. Waduh, semangat, semangat, semangat. Laporan balik, tepuk tangan dulu kali yo. Ini kan Nah, enak gini kita. Siwa, makanya aku agak tenang. Kenapa tenang? Bukan dalam artian kita harus kita punya backingan dan backing di sini nggak ada backingan nggak ada. Intinya Iya, adalah kita by data dan fakta itu yang iya. terjadi. Nggak Jadi chatmu itu dengan eh, Titi Mengke itu diberikan Titi Mengke kepada Siwa untuk di apa? Dipampangkan di sosial media. Ya, Bunda merepet. mudah-mudahan ada yang record pada saat itu. Pada saat itu kita nonton bareng kok. Oke, kalau kalau misalnya ada yang ini gampang aja itu. Orang memang itu kejadiannya kok. Kenapa? Kok jadi marah? Gitu loh. Ada bukti kok rekaman ngatain Titi jalannya miring. Emang bener aku contohin itu, aku jujur. Udah. Kita nggak usah ke situ. Artinya kan, itulah pembagian dari dirimu untuk menangkal semua tuduhan-tuduhan fitnahan-fitnahan, bulian-bulian itu kan? Itu kan maksudmu kan? Itu maksud aku, kenapa saya tidak mau di framing juga seperti itu sama si Mengkek. Oke. Karena kenapa? Saya tidak mungkin memperlihatkan isi chat aku dengan Mengkek kalau dia tidak mulai terlebih dahulu. Lebih parahnya lagi, isi chat aku dikirim ke Siwa, Siwa diperbesar. Oke. Gitu. Jangan pakai tangan Nah, orang lain. Makanya aku bilang ya, tadi aku bilang aku berterima kasih dan aku apa ya, melihat sesuatu kebenaran lah ada di sisimu ini. Ya karena nggak mungkin orang orang normal logika aja kenapa sampai bisa semarah itu atau bisa sampai ya melakukan pembelaan diri dengan memperlihatkan itu. Ya karena ada sesuatu kan? Karena ada sesuatu yang mesti diketahui oleh publik bahwasanya bukan seperti itu kebenarannya, seperti inilah kebenarannya, bahwasanya saya dikatakan saya yang menelpon duluan atau saya menghubungi duluan, kebenarannya lihat katamu kemarin, siapa yang telepon aku Ruth, ya kan, siapa yang telepon aku Ruth, kan gitu. terus kalau ada masalah, siapa yang duluan kirimin aku? Terus jadi yang disuruh aku jadi buzzer. Tolong dong dicek akun ini ditolong nih, dicek ini akun ini hina saya. Siapa yang hubungin aku duluan? Dia. Mami, oke. Gak usah kita pala perpanjang nanti kan ini udah nanti berilah keterangan yang baik kalau misalnya berjalan lah itu ya kan ya kami mendukungmu ya Mami ya
Bunda Merepet ya. Semangat. Terima kasih kakak-kakakku semua. Intinya gini, tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api. Karena aku udah bilang, aku kalau udah dibantu orang, sejahat-jahatnya orang, kalau tidak dipublish, dipublik juga. Kan berapa kali aku ngomong di live aku. Aku memperjuangkan juga hak saya, dia juga memperjuangkan hak dia. Gitu loh, harga diri dia. Nah, kalau kamu tidak mau seperti itu, nggak mungkin aku layangkan terlebih dahulu. Orang bodoh duluan yang melayangkan terlebih dahulu. Sedangkan aku udah dibantu, otomatis dia punya senjata. Ini orang manusia tidak tahu diri ya, sudah dibantu, udah menjelek-jelekan A, B, dan sampai dan Z. Tapi kan mereka yang duluan. Sebelum aku layangkan isi chat itu, ya kan dia duluan. Dan itu paling parahnya, ya, dia kirim ke Siwa yang memperbesar. Ya. Semua karena uang itu Merepet, semua karena uang. Jadi kalau laki-laki seperti Siwa itu ya, seperti Siwa itu. Jangan naikkan Preti ya, jangan naikkan Preti. Ini khusus untuk kita mau berbicara sama Bunda Merepet. Saya tidak perlu ada Preti naik di sini. Apaan Preti? Preti ini orang atau anjing Udah, ini? kamu kalau mau Preti, kamu mau berkoar kamu di sana silahkan. Tapi kami lagi mau berbicara dengan Bunda Merepet. Nah, jadi gini, Siwa, bentar aku potong ya. Lanjut. Kamu membela diri pun itu mereka tidak akan pernah terima. Itu aja kuncinya. Jadi gini, orang-orang yang berada di belakang yang kamu sebutkan tadi adalah orang-orang yang sudah dibayar. Nggak mungkin nggak. Apapun yang mereka lakukan salah atau benar tetap dibenarkan. Gitu. Jadi intinya gini, kalau memang ada lapor melapor ya udah, kan ada pembuktian. Ada pembuktian. Nah, kalau begitu caranya, orang-orang seperti itu sampah menurut aku. Biar Preti saya wakilin ya, semuanya yang ada di sini. Kau mau bilang apapun di sini, kau adalah manusia yang tidak berwujud, yang tidak pernah tahu siapa kau. So-soan kamu lantam di sosial media. Kamu bilang orang pansos sama kamu. Kamu yang pansos. Setiap kamu ada orang yang punya masalah, kamu melekat. Kamu nggak dikenal, kamu siapa emang? Kamu mau membuka lagi, ya? Di mana-mana kau ada, di mana-mana kau ada untuk memperpanas, untuk membuat semakin ribut. Selalu membela diri. Ini buktinya nih, foto kamu lain lagi. Sudahlah. Bahas aku, ngapain bahas kamu? 7 turunan kamu akan diginiin sama orang lain. Lihat aja Preti. Nah, izin Pak Picu. Pada saat itu dia lagi live kan kita nonton bareng tuh. Sebelum saya paparkan isi pembelaan siapa yang duluan ngechat saya, siapa yang sering duluan teleponin aku. Bahkan aku sangat menghargai titik mengke pada saat itu. Kak, dia kan mengeluh sama aku, dia punya penyakit asam lambung. Ya kan, emak akut. Nah, gue selalu sarankan untuk makan pisang. Setiap pagi saya yang sudah dibantu, otomatis aku sarankan karena aku juga pernah mah akut. Nah, aku mengobatinya itu dengan sebelum makan apapun, turun apapun di dalam apa yang baru bangun, aku selalu mengonsumsi pisang raja. Nah, aku tanya sama Titi Mengkek bahwa Kak, makan ini dulu Kak sebelum makan apa-apa konsumsi. Nah, terus pagi gue tanya lagi, Kak udah makan Kak? Kakak makan ya. Karena aku tahu dia sendiri di rumahnya. Saking aku berucapan terima kasih. Tapi kenapa jadi begini? Gitu loh. Persoalan yang dilayangkan pertama adalah intinya yang pertama kali dia layangkan sama aku adalah saya adalah penipu, mencuri koin dia di agensi. Gitu, udah, titik. Kalau masalah dibilang sama manusia hantu di bawah ini bahwa saya duluan menghina fisik, sorry Meori, yang duluan menghina fisik siapa? Mereka bilang gue bau badan lah, bilang gue wajah inilah. Halo, fisik gue juga dibawa-bawa. Maksud kamu? Terus kata bencong itu bukan mengandung fisik. Setelah kita praktekkan dia tantrum, kan lain daripada lain ini. Lanjut.
Halo Kak Malana atau Manukyu. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana dek? Semakin meruncing nih, semakin runyam. Tapi kita diam-diam aja ya. Enak kita begini. Itu apa? Apanya itu Kak Malana? Eh, Ada yang mau disampaikan Kak Malana untuk apalah situasi yang terjadi lah belakangan ini atau akhir-akhir ini? Ada saran kah sebagai orang yang bijak lah, orang tua yang bijak? iya kan Kak Malana juga kabarnya udah dilibatkan ya. Udah kita kan menunggu dek. Apa yang disarankan Kak Sir kan kita harus diam ya. Udah diam. Kita ngikutin arahan Kak Sil, adik-adik semua, udah. Makanya sekarang jarang-jarang ngomal-ngomal, ngintip-ngintip aja, duduk-duduk gitu lah. Kasihan kali ya orang yang memperkarakan sesuatu yang sebenarnya sumbernya dari mereka juga gitu. Mancing-mancing supaya orang kepancing gitu. Tapi malah kena umpan sendiri kan. Sebenarnya gini, aku ajarin kau apa ya? Protot ya. Aku ajarin kau protot. Kalau mau menjadi seseorang yang benar-benar gentle, lo harus menampakkan diri lo yang sebenarnya seperti apa. Manas-manasin orang tapi kesannya kampungan, aku bilang. So pintar, so toy. Gitu. Lo pikir lo akan merubah semuanya ketika lo berbicara. Gak ada, semuanya kosong. Anjing semua tuh. Gitu. Semakin kesini semakin lemah gitu. Cara kamu menguatkan statement kamu itu tidak ada yang benar. Kamu paling sok tahu, sok paling benar kau. Kamu ngata-ngatain orang pansus sama setiap apa statement kamu. Tai, nggak ada. Adanya kamu malah mempermalukan diri kamu sendiri. Kalau itu Pak Picu izin memotong ya. Sebenarnya mempermalukan diri memang benar. Maksud saya gini, kan dia mengatakan di apa sih namanya pas diwawancara dia kan dia terbata-bata tuh. Nah di situ sudah kita bisa melihat. Nah kasus yang pertamanya adalah dia layangkan ke pengacaranya dia itu adalah katanya saya membuka data pribadinya dia gitu loh. Data pribadi apa? Sebelum kalau aku buka isi chat itu, aku hanya membela diriku. Saya nggak mau difitnah juga. Saya punya harga diri gitu loh. Di mana ada kontes aku menipu? Itu aja yang aku pertanyakan. Terus kan, ya lanjut. Enggak, Mrep. Diam dulu. Oke. Saya udah sampai rumah lagi sekarang, jadi bisa ngomong. Dari rumah sakit, nyokap masih ditindak sama RS ya, diselang untuk nafas. Mulai sekarang merepet diam aja, jangan bicara apapun, jangan berkata apapun untuk membela dirimu, karena di hadapan sahabat-sahabat saya, adik-adik saya semua, saya pengacaranya Mami merepet. Ya, tidak boleh ngomong apapun. Gimana Ruth? Pak Picu? Setuju. Gak usah ditanggepin. Setuju. Lanjut Kak Sil. Pengacaranya Mami merepet adalah Kak Sil, Sylvia Soembarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum Militer. Ya, pengacaranya merepet. Oke? Merepet mulai sekarang kamu jangan bicara apapun di komal apapun kecuali bercanda-canda aja seperti biasa. Oke? Merepet. Semangat dan sepakat. Makasih Pak Sil. Jujur ya, Bunda merepet itu sebenarnya nggak mau, maksudnya kalau orang udah bantu Bunda ya, Bunda itu tipe kalau orang yang kayak ya mengakui kalau memang Bunda yang dibantu. Kan kemarin kan Bunda udah ngomong di publik bahwa aku memang dibantu sama beliau gitu. Satu kesalahan yang maaf ini aku potong lagi nih. Satu kesalahan apa memang nama kamu merepet atau maaf nih ya. Cuman mau sedikit memberikan. Kalau aku sih diam aja kalau kasih ngomong kayak gitu udahlah. Ya usah lah apalagi. Jadi ya. Apalagi ada
emosi kamu yang tak terkendali sampai kamu menangis, ngapain coba? Enggak, aku aja. Oh, Iya, tapi nanti bakal digoreng-goreng lagi sama si guguk yang satu ini yang di bawah. Nggak usah lah, santai aja, semangat. Tisu Jadi mana? Tisu. langkah-langkah saya menangis begini karena terharu, karena maksud saya terima kasih Kak Siel gitu dan semua saudara-saudara saya di sini. Ya udah gitu aja. Udah. Ya itu aja, nggak usah lagi ini. Nanti mereka rekam lagi, di bawa-bawa lagi nama kamu, dia nangis-nangis di Komal gitu, ya kan? Kamu emosi. Maksud tujuan kamu menangis karena apa? Karena terharu. Tapi mereka yang kembali lagi untuk goreng-goreng. Udahlah. Siap-siap. Tuh. langkah pertama merepet, nanti kamu bertemu saya, kita bikin tanda tangan kuasa ya, dan kemudian saya akan mengajak kamu untuk melaporkan balik beberapa pihak ya, ada 5 personal yang akan kita laporkan balik di Mabes Polri langsung. Kita tidak mau di Polres ya, ke Mabes Polri langsung, dan saya minta semua bukti-bukti kamu sudah siapkan untuk rekaman suara masukkan ke flash disk. Dan untuk yang lain-lainnya biar nanti saya yang tambahkan. Saya minta nanti barulah didisposisi ke Cyber Polda Metro Jaya, karena laporan awalnya di atas diturunkan 1 tingkat aja dan nggak usah di main Polres. Ini langkah pertama begitu ya, oke? Siap Kak Siel. Tepuk tangan untuk kita. Ya, udah, semangat. Kita kan apa tahu kok. Hihi. Gitu dong. Ruth, tolong sebutkan siapa yang akan kita laporkan itu, Ruth. Udah Kak, nanti tunggu gebrakan aja berapa. Jangan Kak, nanti jantungnya nggak puas. Biar penasaran juga. Iya. Kayak gini, aku pernah bermasalah. Kalau begini ya, gini. Saya kasih contoh Bunda merepet. Aku pernah bermasalah sama orang yang lebih daripada yang berperkara sama kamu. Ya, anggap aja Yamin, gitu. Dia langsung mensomasi dan segala macam. Itu nggak ngaruh buat saya. Kalau mau dibilang dia lebih dekat dengan yang namanya hukum ya. Tapi saya santai aja, kasih bilang lawan, papi ya saya lawan. Akhirnya dia hilang juga kan. Apalagi orang-orang yang hanya dikuasai dengan uang, money oriented kayak begitu, uang nggak jelas masalahnya seperti apa. Aku fokus pada masalahku sendiri. Bahkan aku bilang kalau memang Kasil mau jadi pengacara aku, ya udah aku lawan dengan versi aku, nanti Kasil yang bantu saya. Gitu aja selesai. Nggak ada yang sampai kemana-mana lagi omongannya. Nah ini kan agak sedikit susah gitu. Ketika kita ngomong sedikit aja udah digoreng lagi sama si guguk yang nggak tahu apa ini, nggak jelas. Kalau model-model kayak Preti, nggak ada. Itu cuman memecah fokus. Jadi kalau Bunda merepet sudah melawan ya melawan. Jangan lagi ada drama-drama. Tinggal laporin ke Kasil seperti apa gitu. Kan Kasil sudah buat statement, kita dengar bareng-bareng di sini. Siap menjadi pengacara dirimu, gitu. Ngapain? Preti itu kan bukan orang. Mau didengerin. Tambahan saya begini ya. Saya paling benci ketika orang merasa punya negara ini melalui hukum dan karena punya uang. Saya paling benci. Itulah yang kemudian mendorong saya untuk bantu merepet ya. Karena saya paling anti orang yang memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk menekan rakyat kecil. Karena saya tahu persis ceritanya seperti apa, siapa yang mau mulai dan bagaimana. Jadi teman-teman sekalian mohon doanya. Mulai hari ini, detik ini merepet pengacaranya adalah Kak Sil. Lanjut. Dan saya bisa mencatat omongan Kasil itu nggak pernah salah, ya, nggak pernah salah. Saya pun merasa bangga pada saat itu. Udah papi lawan aja, ya. Tapi papi jangan terlalu banyak terlalu banyak ngomong sehingga omongan saya itu mengarah ke arah yang salah. Saya lawan pada saat itu lebih kuat. Tanya Kasil, yang saya lawan itu ya termasuk Samulia, termasuk Yamin, orang-orang yang memang benar-benar dekat sama, ya tahulah, apalagi cuman ini doang gitu. Aduh, nggak keren ini. Aku bilang, serius, nggak keren sama sekali. Jadi terima kasih banget untuk Kasil yang masih care sama teman-teman
sejauh ini gitu. Saya bangga karena Kasil nggak pernah capek, walaupun Kasil juga dalam hal ini secara pribadi sering dihantam sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Masih ada kesempatan untuk membela teman-teman kita yang sebenarnya tidak bersalah dalam hal ini. Ya, betul apa yang dikatakan Mami Merepet gitu. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Itu, Kasil sering bilang, ada aksi, ada reaksi. Gitu. Jangan selalu merasa paling benar. Kita ini orang loh. Kita ini manusia loh. Yang punya jawaban ketika kita dikasih pertanyaan. Itu aja. Oke, Bunda Merepet. Santai. Ya, Kak. Ya, live saya juga mulai saat ini nyantai, PKPK nyantai gitu tadi. Nggak ada yang bahas gimana-gimana. Iya, Mami. Kalau ada pun yang apa nggak usah, udah back to basic aja sekarang udah. Iya, Bunda Merepet sekarang back to basic, emang nggak ada yang gimana-gimana, orang pun bertanya gua abaikan gitu. Dan orang-orang yang sok paling lantam dan berani hanya untuk membela sesuatu yang sebenarnya kebenarannya belum ketahuan ya, benar apa enggak gitu. Sampai harus membela orang seperti sudah membela tanah air aja, sumpah. Aduh. Saya nggak punya waktu. Kalau saya sih, saya nggak punya waktu untuk ngeladenin sih. Hanya karena persoalan kemarin. Kalau Kasil nggak ngingetin, udahlah. Tapi ini bukan kelas kamu diam aja. Ya udah, aku diam. Karena ya, saya berpikir seperti begini. Segala sesuatu yang sebenarnya kalau kita diingetin sesuatu yang benar, kenapa kita nggak lakukan? Gitu. Nah, mereka kan sekarang lagi digelapkan, otak dan pikiran mereka lagi digelapkan. Berasa paling hebat, berasa paling jago gitu. Saya kasih kisi-kisi ya. Orang-orang yang di sekitar yang melaporkan Merepet ini adalah orang-orang palsu semua. Orang-orang yang tidak berani mengeluarkan identitasnya. Contoh si Agus Sutario, ya, alias Siwa, alias Ayah HBD. Itu dia memakai pakaian polisi, ternyata polisi gadungan. Sudah diperiksa di Mabes, tidak ada nama itu dan tidak ada muka seperti itu. Ya, dan tinggalnya pun saya sudah tahu. Dan polisi gadungan ini tinggal siap-siap aja gitu ya. Nah, terus ada Nyonya Besar. Dipikir saya nggak tahu Nyonya Besar, hanya saya yang tahu. Dan kawan baik saya si Kopi mau dibunuh lah, segala macam. Ya, Nyonya Besar ya. Hati-hati kau. Dan juga Preti. Kau memparodikan somasi saya terhadap si Pasha. Ya. Ingat ya, kau pernah juga disomasi kan? Kau sedikit ya. Jadi tolong jangan main-main sama, kalau Kasil sudah bersabda, sudah berucap ya. Pasha juga tidak mau meminta maaf di media sosial. Ya sudah saya bikin laporan. Sudah hari ini ya di Polres Jakarta Pusat. Gitu. Nah, jadi Preti, saya sudah tahu semuanya. Kalau kita mau bongkar-bongkaran bisa, tapi kita bukan sifat seperti itu. Nanti saja di kantor polisi, lebih bagus ya, daripada kita bermanis mulut, bermacam muka, nggak perlulah ya. Iya. Gitu aja. Hati-hati loh, somasi saya itu hasil, Jangan disomasi langsung minta maaf. ya, hasil kerja daripada tim hukum saya diketawai, diparodikan. Itu yang membuat saya marah sekali sama Preti. Dari kemarin masih saya maafkan, tapi sudah sangat keterlaluan. Mohon maaf Preti ya, kalau kamu tidak berubah ya begitulah. Karena bagi saya teman adalah segalanya. Kalau kamu menganggap saya teman, tapi kalau kau menganggap saya musuh, kau pun saya anggap saya musuh. Semudah itu. Hidup saya mudah. Ya, jangan tantang saya. Preti, nggak mungkin Pretinya yang saya somasi. Ya, untuk mencari tahu siapa Preti, itulah yang saya somasi. Untuk mencari tahu siapa Besar, untuk mencari tahu siapa si Pasha, si Ayah HBD, ya kan? Didi Mengke, semuanya seperti itu. Jadi saya tidak bicara dengan akun-akun bodong, tapi di balik akun bodong itu pasti manusia, bukan setan, hantu belau, atau genderuwo, atau kuntilanak. Tapi orang-orang, ada orang di dalamnya. Nah itu sudah. Dan juga kepada Nidarma alias Nuryani, hati-hati ya. Kau alih-alih untuk bertobat masih saja bawa nama saya, malah nantangin kapan ke Bogor. Deket ke Bogor, cuma 1 jam doang. Tapi masanya adalah ketika saya harus bergerak, saya bergerak. Ya, jadi jangan ya.
Jangan gitu ya. Nuryani alias Nidharma. Jadi merepet, Siap Kasil. bagaimana perasaanmu? Silakan. Kalau perasaan saya Kasil, saya banyak terima kasih kepada Tuhan Maha Esa nomor satu, kemudian teman-teman semua, dan saya juga bersuara di media sosial kan saya punya dasar juga gitu dan punya bukti dalam. Nah karena saya punya prinsip dalam hidup, jika harga diri saya juga diinjak-injak, kenapa kita tidak melawan gitu loh kemarin. Dan saya membuktikan semua bahwa apa yang dituduhkan itu semua ya emang fitnah gitu. Itu memang tidak terjadi gitu. Alhamdulillah perasaan saya alhamdulillah baik-baik aja sampai saat ini. Besar, selamat bergabung, ngintip ya. Kali layar berkembang, pantang pulang. Ya. Saya Oh, masih Betul, saya betul. kasih kesempatan sekali lagi, jangan bawa nama saya. Jangan somasi hasil karya dari tim hukum saya kau parodikan. Itu yang bikin saya marah kemarin Preti ya. Ingat itu. Ingat Pret. Jangan bawa-bawa lagi. Saya paham kau dibayar. Silakan. Kasih jasa, kasih uang. Tapi jangan bawa-bawa nama saya. Ingat itu. Mana ada ku parodikan katanya. Takut kau Freddy? Mana ada aku parodikan kemarin, lebih kau. Iya panik tuh, lambung aman, jantung aman Preti. Papi, mana papi? Om Pi, Rod ngomong Rod. Yuk, yuk, yuk. Ya. Oke. Ada kasus di mana ketika seseorang itu merasa jago, ya kan, kemudian disomasi dan alhasil nggak cukup 3 kali 24 jam langsung membuat permintaan maaf terkait apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya orang ini udah ketahuan karakternya seperti apa. Melantam di awal ketika dapat tantangan malah kayak ayam sayur. Mungkin teman-teman udah bisa paham siapa. Suatu saat nanti juga akan terbongkar. Saya ini memohon maaf atas apa yang padahal secara bersamaan orang ini kena somasi, termasuk saya kena somasi, tapi saya santai aja, nggak pernah mengucapkan permohonan maaf gitu, karena sejatinya apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Nah gitu dong, jangan ujuk-ujuk lu berani-berani nantangin orang, pas disomasi langsung nah itu kalau udah masuk di arena jangan mundur bos ya. Jangan sampai saya membuka siapa Anda. Udahlah, saya disomasi sama Yamin, tetap saya lawan. Saya disomasi sama Sumali, apa sampai situ, saya tetap jalan. Tapi di antara nama yang saya sebutkan, Anda tiba-tiba jadi ayam sayur. Aduh ya Allah ya Rabbi, udahlah, nggak usah petenteng. Makanya saya juga bisa menghargai sekarang ini saat Anda menjelma jadi orang lain, karena secara pribadi Anda sendiri itu nggak ada apa-apanya itu. Nah, seperti sekarang ada yang minta disomasi. Gimana caranya mau disomasi kalau nama kamu tidak sesuai dengan nama asli? Ya, paling juga somasi secara pribadi untuk mengingatkan. Habis itu lo nanti ganti nama, ya kan? Kan udah ketahuan ganti nama, hapus akun dan segala macam.
Tapi kalau sudah kan Anda paham sendiri dengan hukum kan, sejauh ini Anda lebih paham hukum seperti saya. Anda pikir selama ini saya tidak selidiki ya? Diam-diam saya selidiki Anda nih. Nggak seperti saya. Saya terbuka, saya siapa, ketahuan. Nggak usah kemana-mana. Itu. Bahkan orang sudah pernah membuka identitas saya dengan nomor rekening saya. Saya santai aja. Karena memang nggak ada yang disembunyiin. Nah kalau model-modelan kayak Preti kayak begini, waduh pengecut, sumpah. Gua tahu lu siapa, ya. Hanya orang yang berbunyi tong kosong, nyaring bunyinya. Saya juga bisa melakukan hal yang demikian. Pakai nama Donald Bebek, pakai suara bebek gitu. Ada satu hal yang bisa saya pegang. Kenyataan yang ada. Tapi saya nggak mau umbar ke sini, ya. Kalau identitas seseorang udah kebuka, kemudian fotonya dipampang dan merasa itu adalah sebuah kebenaran, dan itu adalah kamu akan menuntut, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Lebih dari 3 kali 24 jam kamu tidak melakukan somasi. Payah kau, ketahuan. Nggak usah lah ngomong lu paling pinter. Tapi sejatinya lu yang paling bodoh. Ya? Ya? Ketahuan. Ketika si Ruth misalnya, Ruth memampang foto kamu yang kamu pakai selama ini, dalam waktu 3 kali 24 jam dan video-video kamu, misalnya contoh ya, kamu tidak melakukan somasi, berarti bukan itu. Berarti kamu bukan yang itu. Berarti apa yang dituduhkan sejauh ini memang benar kamu adanya. Aduh, kasihan. Potong tuh kontol, ya. Udah, bye. Kita fokus lagi kepada kasusnya merepet aja. Udah nggak perlu Papi. Ruth, silakan Ruth. Izin Kak, lagi di jalan Kak. Nyonya Menir, silakan Nyonya Menir. Kopi, Manuk. Bunda merepet, lanjutkan. Nah, pokoknya peristiwanya seperti itu. Jadi ya apa yang Mengkek laporkan ke aku di Mabes kemarin itu dengan pengacaranya sebenarnya sih Polres Jakarta Pusat, bukan Mabes. Polres Jakarta. Polres Jakarta Selatan, sorry. Polres Jakarta Selatan itu sebenarnya tidak sesuai apa yang terjadi sebenarnya. Karena yang terlebih dahulu mengungkap identitas adalah si Mengkek, terutama nama asli saya disebut. Sedangkan Titi Mengkek itu adalah bukan nama asli dia yang sering kita sebut di komal-komal. Sedangkan dia live udah menyebutkan nama asli saya secara terang-terangan, apalagi memampang nomor rekening saya gitu loh. Dan itu pun dikirim ke orang lain. Nah, kembali ke kasus bahwa illegal access. Dia kan mempermasalahkan di laporannya dia adalah ini adalah kata pengacaranya ini adalah illegal access. Nah, saya mau balikin lagi. Yang mana dikatakan Siti Mengkek ini illegal access? Saya di situ hanya memperlihatkan siapa duluan yang menghubungin aku. Ini loh isi chatnya ke aku. Nah, kemudian begini-begini pokoknya pada saat itu kita live demikian. Nah, itu pun juga live saya alhamdulillah masih tersimpan rapi di sini. Nah, sebelum itu saya layangkan yang terlebih dahulu membongkar illegal access kan dia gitu loh. Satu, menyebutkan nama asli saya nomor 1. Kedua, memperlihatkan nomor rekening saya. Ya, dan ada beberapa isi chat saya juga. Dan itu beda dengan kita sambil scroll dan dibunyikan pada saat itu. Dan tidak, ini dipampang berapa jam sehingga si Siwa itu kena PL pada saat itu. Asal cerita ke situ, enggak. Perasaanmu aja, gimana perasaanmu? Kalau perasaan ya, kalau perasaan saya untuk saat ini alhamdulillah lebih tenang, lebih
lebih apa sih namanya teman-teman, lebih alhamdulillah lebih ya pokoknya lebih tenang lah, lebih adem. Adanya permasalahan ini juga menjadi pembelajaran bagi saya sendiri bahwa kita kalau menghadapi masalah ya lagi-lagi saya harus belajar untuk mengontrol emosional saya. Itu perasaan saya untuk saat ini gitu. Nah, saya juga perasaan saya untuk saat ini sangat bahagia bahwa lagi-lagi saya lega banget Kasil udah bersedia untuk menjadi PH saya. Terima kasih banyak Kasil. Walaupun Kasil sudah saya ketahui bahwa kanan kiri banyak banget apa namanya perkara-perkara yang Kasil tangani gitu loh. Nah, perasaan saya saat ini yaitu dia bahwa apalagi tadi Kasil ngomong bahwa mama dari Kasil lagi dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, sempat-sempatnya masih membahas masalah saya seperti itu. Dalam artian makasih banyak. Intinya ada sekarang perasaan saya alhamdulillahirobbilalamin udah lega banget. Dari pagi semenjak Kasil tadi malam udah nyaranin mari mami repet merepet kamu buang sial dulu begini gini ya begini gitu. Jadi pagi aku tidur nyenyak, pagi langsung live santai, gimana kabar. Saya juga komalnya enak, saya juga PK lagi seru-seruan aja. Saya nggak pernah ngebahas yang itu. Oke, cukup. Terima kasih. Iya. Jadi teman-teman sekalian, mohon doanya, ibu saya sedang di rumah sakit, sedang ada pembekakan di jantungnya dan ada genangan cairan di paru-parunya. Semoga apa yang saya sebutkan hari ini membantu merepet menjadi pengacaranya bisa membuat kesembuhan untuk ibu saya, ya. Ya Allah. Dan kemudian saya juga pegang kasus Subang pembunuhan ibu dan anak untuk PK, upaya hukum luar biasa PK, kasus Subang yang viral tahun 2021, dan juga kasus Cirebon pembunuhan Vina dan Eki yang viral di tahun 2016 atas nama Rivaldi Aditya Wardana, salah satu terpidana. Dan PK mereka ini sudah selesai saya kerjakan, dari mulai surat kuasa khusus, kemudian surat permohonan peninjauan kembali, dan memori PK yang 98 halaman juga sudah diselesaikan bagi Pak Yosep dan juga bagi Rivaldi alias Ucil. Alhamdulillah. Dan hari ini karena saya sudah luang juga sambil menunggu saya gantian jaga ibu saya di rumah sakit, saya umumkan merepet karena kebiasaan saya tidak akan meninggalkan teman, tidak akan meninggalkan kawan sedang kesulitan, kesusahan. Saya punya gelar, saya punya kesempatan, saya punya profesi, kenapa tidak? Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan segala kerendahan hati saya, mohon doanya untuk ibu saya, semoga apa yang saya lakukan hari ini terhadap rakyat Indonesia yang sedang mencari keadilan bisa menyehatkan kembali ibu saya, bisa kemudian ibu saya sembuh seperti sedia kala. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Aku mau bocorin sesuatu, bocorin aja. Emang cocok kok, nggak usah izin segala macam, bocorin aja.
Izin Kalio, Pak Picu, Parut, kakakku Kasil, Nya Menir, Covid Day, mereka kayaknya belum sholat ya. Takutnya masuk sholat asar gitu. Ya, sekarang jam 3. Saya belum sholat duhur. Ya, sekali lagi saya pribadi mendoakan mudah-mudahan ibunda tercinta dari Kakak Sil cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Kemudian semua mudah-mudahan berjalan lancar, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin, terima kasih banyak. Izin dulu, saya izin turun mau sholat dulu karena takutnya waktu sholatnya masuk sholat asar. Belum Ya, semangat. Ya. Semangat, Kak. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sah ya. Sah. Ketok palu sah. Otomatis saya akan dibantu oleh 5 laki-laki dari tim hukum saya, termasuk Bang Agus ya, dan juga ada 3 orang laki-laki lagi. Jadi berlima kita, Bang Agus ya. Sah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, demi kebaikan bersama. Karena sudah dimulai permainannya, kita ikut dalam permainan tersebut. Bismillah, sah. Ya, dunia TikTok sebenarnya dunia apa ini? Bingung saya. Yang sejatinya memberikan edukasi,